dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel Wijaya Trading. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi simple dan ini betul-betul bisa memberikan informasi yang luar biasa buat teman-teman yang gemar di trading, khususnya yang menggunakan teknik price action, di mana teknik price action ini hanya mengandalkan dari pergerakan pola candle, dari pergerakan candle demi candle, dengan membaca karakter yang terbentuk di sana, baik yang sedang berjalan maupun histori yang sudah terbentuk, kemudian mengkolaborasi satu dengan yang lain, yang akhirnya membentuk satu pola tertentu yang bisa memberikan informasi untuk kita nanti menentukan arah, apakah di candle-candle selanjutnya berpotensi naik atau sebaliknya. Materi kali ini kita akan membahas price action yang terbaik yang sudah kita resume. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk membuka wawasan dan informasi khususnya dalam menganalisa market di gold atau emas. Dan ini juga bisa diterapkan di pasangan mata uang apapun, asalkan kita betul-betul jeli dan bisa fokus memahami dari price action itu sendiri. Ya, apa saja price action yang akan kita bahas pada materi kali ini? Silakan teman-teman diperhatikan. Ada sekitar 7 sampai 8 price action yang kita anggap terbaik. Ya, ada sekitar 8 price action yang kita anggap terbaik, yang bisa membantu memberikan informasi sekali lagi apakah nanti market selanjutnya berpotensi naik atau turun, ya, lanjut atau reversal. 8 price action ini tentu masing-masing mempunyai ciri khas dan punya karakter sendiri-sendiri, sehingga teman-teman harus betul-betul memperhatikan aspek yang membantu memberikan konfirmasi dari price action ini. Yang pertama yang akan kita bahas nanti adalah breakout trend line. Ya, breakout trend line. Bukan breakout tapi breakout trend line. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas apa itu twister. Mungkin di materi sebelumnya, di video yang pernah kami buat sebelumnya, kita sudah membahas mengenai twister, tetapi penggunaannya secara detail nanti kita akan bahas lagi di sini, di mana ini akan memberikan betul-betul informasi yang cukup akurat dan kita sudah uji lama, dan kita juga tentu bisa profit dari pola yang terbentuk seperti ini. Yang ketiga, kita nanti juga akan membahas yang namanya outside bar. Outside bar. Kemudian yang keempat, akselerasi, dan deselerasi. Apa itu? Nanti kita akan bahas di materi ini. Di materi kali ini kita akan membahas price action akselerasi dan deselerasi. Berikutnya yang kelima. Price action yang kelima yang akan kita bahas adalah breakout build up. Breakout build up. Seperti apa jenisnya, bagaimana cara menerapkannya, nanti kita akan bahas secara detail di sana.
Yang keenam, price action yang kita anggap terbaik yang bisa membantu analisa kita lebih akurat adalah 1, 2, 3 pattern atau 1, 2, 3 pattern. Seperti apa ini modelnya nanti kita akan bahas. Yang ketujuh, kita akan membahas nanti mengenai head and shoulder. Head and shoulder. Yang kedelapan, kita akan membahas mengenai spring. Ya, dari ke-8 price action yang kita anggap paling baik ini, tentu masing-masing sekali lagi punya ciri khas sendiri, kemudian teknik membacanya bagaimana, nanti kita akan bahas satu persatu. Kalaupun nanti tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan, kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Mengingat ini cukup banyak price action yang kita anggap terbaik ini, dan tentu nanti kita tidak bisa menjelaskan hanya secara sekilas, kita harus menjelaskan secara detail bagaimana membacanya, kemudian bagaimana cara menerapkannya. Baik, kita akan mulai dari yang pertama. Kita akan mulai yang pertama tadi, trendline breakout. Trendline breakout. Yang pertama price action yang kita bahas adalah trendline breakout. Ya, ada trendline, ada breakout. Breakout artinya dia sudah melewati garis trend yang kita buat. Trendline itu nanti kemana kecenderungannya kita akan tarik garisnya. Bisa dengan tarik garis, bisa dengan cara kita lihat secara visual. Yang terpenting kita terbiasa dengan bekerja walaupun tanpa melukis, secara visual pun kita akan bisa nanti mencoba untuk memahami. Seperti apa modelnya, kita akan lihat contoh dari breakout trendline. Ini saya gambarkan begini, jadi kalau kita lihat breakout itu selalu dia harus lepas dari garis. Ini adalah tren turun. Ya, pertama ini adalah tren turun. Ya, kita tarik ujung terluarnya, kita tarik di sana. Kemudian ujung terluar kita tarik, ujung terluar kita tarik, maka ini adalah trend down atau trend line down. Kemudian ketika ada candle yang berlawanan dari tren turun menjadi naik, trend down yang berlawanan, ya, artinya candle yang berlawanan dari trend down ini kemudian sudah breakout di sana, ya kita tandai seperti ini. Breakout selling kali ini dia harus sudah terbentuk candle sempurna dengan volume yang breakout di sana. Volume yang terbentuk yang breakout harus sudah tebal, tidak boleh tipis, tidak boleh mepet dengan garis, tetapi harus betul-betul tebal dan meyakinkan di sana. Maka di situ kita bisa yakin bahwa itu adalah breakout. Ketika breakout, maka kita bisa entry di sesudahnya, di candle sesudahnya ini. Tentu karena breakoutnya naik, maka entry-nya adalah buy. Ya, entry-nya adalah buy di sana. Kemudian jangan lupa juga ketika kita entry buy, maka pertahanan harus diperhatikan, termasuk perhitungan money management dan risk management. Money management lotnya kita perhatikan, kita pertimbangkan, kemudian risk managementnya tentu stop lossnya kita harus ukur di sana. Di mana kita bisa taruh stop lossnya, bisa taruh di bawahnya rejeksi yang panjang. Kemudian profitnya di mana? Ya sekali lagi di pasangan emas kita bisa menggunakan 100 pip atau bergantung pada masing-masing trader bagaimana terbiasa dengan take profit, karena itu menjadi masing-masing punya kepentingan sendiri, punya cara sendiri, dan punya pertimbangan sendiri. Ya, sehingga untuk take profit ini kita tidak harus dengan angka sekian, tapi nanti bisa melakukan satu
perkiraan sendiri. Yang paling pokok yang kita ajarkan di time frame, kalau kita menggunakan time frame H1 kemudian pasangan emas, silakan diambil minimal 100 bisa. Kalau kita menggunakan Australia Japan, ya bisa 60, bisa 80, ya terserah, tidak harus 1:3, 1:4 dan sebagainya. Intinya kita adalah untuk take profit. Kalaupun misalkan teman-teman mau lebih besar, tentu harus melakukan latihan yang panjang, harus melakukan latihan di awal. Kita menggunakan trading yang lebih panjang, tentu dengan pertimbangan manajemennya harus dipertimbangkan dengan baik. Kalau kita menggunakan strategi sniper, maka yang kita utamakan tentu market yang sedang bergerak, kemudian kecepatan dan ketepatan di sana. Ini adalah trend line breakout, sehingga ketika sudah breakout dari trend line, maka di situ ada peluang untuk berlanjut. Ya, tentu dengan memperhatikan risiko juga. Berikutnya yang kedua, price action yang kedua adalah twister. Ya, twister ini adalah sejajar atau hampir sejajar, ya. Baik yang sejajar itu bodinya, body atau ekornya. Bisa dari ekornya nanti. Ya, boleh bodinya, boleh ekornya. Tentu dia harus berada di area support dan resisten. Ya, kalau saya contohkan ini adalah twister top karena berada di trend up. Ini yang sejajar adalah candlenya. Kemudian dia berada di area resisten. Maka di sini dia berpotensi untuk reversal atau dari tren naik menjadi turun, ya, atau ikut yang terakhir, candle terakhir adalah turun, maka potensi candle berikutnya dia akan lanjut turun di sana. Sekali lagi, untuk membaca twister, baik itu twister top maupun twister bottom, dia harus berada di area resisten maupun support. Kalau di bawah nanti berarti harus ada di area support di sana. Ini akan sangat akurat ketika berada di area ini. Ya, silakan diuji, dipraktekkan di akun demo dulu, ya, baik kita pelajari yang sebelumnya maupun mencoba di market sesudah atau market yang akan datang. Yang kedua adalah twister, baik itu twister top maupun twister bottom. Kemudian price action yang ketiga yang kita bahas adalah outside bar. Outside bar ini seperti halnya kalau kita lihat pola candlenya engulfing. Jadi kalau engulfing ini kemarin sudah kita bahas engulfing. Kalau engulfing ini dia menutup bodinya pun sudah cukup untuk, ya, seperti ini, berarti ini dia naik. Nah, menutup bodinya dia sudah termasuk engulfing. Walaupun ekornya dia tidak ditutup, tidak masalah. Ya, ini contohnya, ini misalkan ekornya di atas tinggi, ya. Walaupun ekornya lebih panjang, tetapi di candle yang kedua ini dia sudah menutup dari body dari candle sebelumnya ini, maka ini sudah dikatakan bullish engulfing atau menutup sudah. Nah, berbeda dengan outside bar. Kalau outside bar, maka candle yang kedua itu dia harus menutup body juga termasuk ekornya. Baik body maupun ekor dia harus menutup semuanya. Dan ini harus berada di support dan resisten. Harus berada di area support dan resisten. Ini adalah outside bar. Menutup candle sebelumnya, baik yang ditutup itu body maupun ekornya. Kemudian letak atau posisi yang terbaik keakuratannya adalah berada di area support maupun resisten. Oke, contohnya seperti ini, saya kasih contoh dulu. Ya, ini adalah contoh dari outside bar. Ya, saya contohkan ini adalah outside bar, di mana ini ada tren turun. Kemudian ketika berada di area support, ya ini di area support,
Perhatikan di area ini dia terpental, di area terpental, dan semuanya terpental ketika berada di area support. Kemudian terbentuk candle terakhir, dia menutup dari candle sebelumnya. Baik yang ditutup itu adalah bodinya maupun ekornya. Atas bawah ditutup semuanya. Ini adalah outside bar. Dan akan sangat akurat ketika outside bar tentu berada di ujung support atau di ujung resisten, maka dia akan berbalik dari trend turun menjadi naik, atau candle yang terakhir warna hijau dia akan lanjut naik. Oke, ini adalah outside bar. Yang keempat adalah akselerasi dan deselerasi. Ya, kita bahas akselerasi dan deselerasi, percepatan dan perlambatan. Ya, akselerasi dia naik dulu, atau dia agresif kuat naik dulu. Ini contoh ya, contoh dulu. Awalnya dulu dia turun, dia kuat turun. Perhatikan dia kuat turun. Kemudian di sini area ini adalah area deselerasi ya, atau area sideways atau area konsolidasi dulu. Dia mau naik tapi masih belum kuat di sana. Perhatikan ini. Kemudian sudah mulai breakout, kemudian mencoba lagi, breakout lagi. Maka setelah ini sudah mulai breakout ya, di sana mulai breakout, di sini mulai breakout, maka ini berpotensi dia akan lanjut naik. Ya, ada area tren turun, kemudian di sana ada area konsolidasi, kemudian sudah mulai breakout di sana dari area konsolidasi itu, maka dia berpotensi untuk lanjut naik. Ya, perhatikan dia sampai ketika naik sama. Dia ketika naik kemudian ada konsolidasi di sana, naik turunnya sama atau hampir sama. Kemudian ada breakout di sana dari area ini. Ini adalah breakoutnya. Maka berikutnya dia berpotensi untuk lanjut turun. Kemudian ketika turun, perhatikan ini juga berada di konsolidasi lagi. Ya, di area ini ada breakout lagi, maka dia berpotensi untuk lanjut naik lagi. Ya, dan seterusnya. Ketika ada tren kuat, kemudian ada konsolidasi di sana, ada mulai breakout, maka dia akan jauh lebih kuat. Ini adalah akselerasi dan deselerasi. Oke, kita lihat lagi contohnya. Ya, ini adalah contoh lain yang tadi sudah kita sampaikan. Ketika dia sebelumnya tren kuat, ya tren kuat naik, ini awalnya adalah tren kuat tapi tren kuat naik. Kemudian perhatikan di ujungnya dia mulai ada penurunan atau mulai ada area konsolidasi di sana. Ya, di mana area konsolidasi ini dia di breakout, artinya breakout berlawanan dengan tren, ya maka di situ dia berpotensi untuk lanjut. Ini adalah area akselerasi dan deselerasi. Oke, berikutnya kita bahas yang price action selanjutnya adalah 1 2 3 pattern, di mana 1 2 3 pattern ini juga sering muncul. Ya, mungkin teman-teman tidak jeli di sana melihat. Oke, kalau kita lihat seperti ini contohnya, ini adalah contoh dari 1 2 3 pattern. Jadi pattern yang terbentuk dia akan membentuk pola seperti ini, dia naik kuat, turun, naiknya tapi tidak sampai ujungnya. Kemudian turun lagi. Artinya ketika tren kuat naik, ya berada di puncaknya dia kembali turun. Kemudian ketika turun dia juga tidak sampai mencapai ujungnya. Kemudian dia naik lagi. Setelah naik, ya ini berada tidak bisa lebih tinggi dari ujungnya sini, kemudian dia turun lagi. Maka inilah yang namanya pattern 1 2 3, naik kuat kemudian turun lebih rendah tetapi tidak breakout dari yang bawah, dari supportnya. Kemudian dari sini dia naik lagi. Ketika naik dia tidak breakout di resisten, di sini dia tidak breakout tapi sebaliknya dia kembali. Nah, maka ketika sudah mulai kembali turun, ini adalah berpotensi untuk lanjut. Ketika turun kemudian naik, naiknya tidak breakout, maka dia kembali turun lagi lebih panjang lagi. Dan tentu ketika ini sudah breakout di area ini, ya breakout di area supportnya ini, maka dia akan lanjut turun lagi. Ya, ini sering keluar di market dan sering saya buatkan gambar tren lainnya termasuk seperti ini dan kita sampaikan di grup teman-teman semuanya sehingga teman-teman bisa lebih hati-hati di sana. Sering kita sampaikan, kemudian ada yang bertanya, ini maksudnya apa? Nah, yang belum paham kita jelaskan, yang sudah paham tentu akan lebih
hati-hati di sana dan akan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Oke, perhatikan lagi, naik kemudian turun, turun tidak sampai mencapai support, kemudian naik lagi, naiknya tidak breakout ke resisten, dia kembali, setelah kembali turun, perhatikan ketika nanti breakout dari support di sini, maka dia akan lanjut kuat turunnya. Ini adalah pattern 1 2 3. Kita lanjut di eh, pattern selanjutnya, yaitu pattern yang keenam adalah head and shoulder. Ya, ini adalah head and shoulder, biasa kita sampaikan di materi webinar, juga biasa kita sampaikan di grup, selalu muncul yang namanya head and shoulder pattern ini. Metodenya yang kita gunakan hanya menggunakan garis saja, di mana dia ada shoulder atau bahu, ada head kepala, dan shoulder lagi. Intinya ada satu yang menonjol dan turun, di kiri kanannya ada bahunya. Dan ini tidak harus selalu sejajar yang ini. Ini boleh lebih tinggi, boleh lebih rendah. Yang penting ada bahu kiri kanan, ada headnya. Kemudian perhatikan juga area support di bawah ini. Ini kita tarik garis neckline-nya. Kalau nanti dia breakout, berarti dia akan kuat turunnya nanti. Kuat turun. Di mana targetnya? Tentu dia akan mendekati area ujung head ini ke area supportnya, maka di kekuatannya atau target turunnya dia bisa mencapai hampir sama dengan jarak antara head dengan supportnya. Tentu ini kita berkaitan dengan profit yang nanti kita akan peroleh. Walaupun tidak harus mencapai target di sini, ya kita bisa di awal kita bisa take profit juga di sana, tetapi minimal ada gambaran di sana. Oh ternyata marketnya nanti berpotensi turun sampai di kira-kira di area ini. Ketika kita sudah punya gambaran di sana, tentu ada keyakinan dan psikologi kuat untuk kita menahan profit kita lebih banyak lagi. Ya tentunya juga tidak boleh hanya memikirkan profit sekali lagi. Tetap pertimbangan money management dan risk management. Kita bisa taruh stop loss di area di atasnya breakout boleh, atau di atasnya dari resisten yang ini juga boleh. Tentu masing-masing punya kebijakan untuk mengambil stop loss di sana. Baik, ini adalah head and shoulder pattern. Yang ke-8 atau pattern yang ke-8, price action yang ke-8 adalah spring. Ya, seperti apa spring? Nah, spring itu dia di area itu dia selalu kembali. Di area titik banyak rejeksi di sana dia selalu kembali, kemudian dia breakout di area ada ekor yang panjang, dilewati semuanya. Jadi kalau yang pertama kita lihat yang di bawah, ini area breakout semuanya. Maksud saya area support ini dia tidak breakout di sana. Dari mulai ini dia tidak breakout, dari mulai ini tidak breakout, artinya semuanya gagal breakout di sana. Nah, dari sini kita bisa melihat perjalanan candle ini dia semakin melemah turunnya. Kemudian dia mulai naik. Ya, kemudian mulai naik, kemudian dilihat di sana, di sini dia ada ekor yang panjang. Setelah ada ekor panjang, kemudian sebelah kanannya adalah rejeksi, kemudian ada breakout di sana. Ya, setelah itu dia lanjut naik. Ya, perhatikan. Jadi ketika ada ekor panjang secara terakumulasi berada di area di bawahnya ekor panjang atau di bawahnya shadow atau di bawahnya resistennya, karena ini adalah puncaknya, kemudian di candle selanjutnya dia tidak bisa breakout, satu persatu berada di kisaran ini dia terpental atau kembali, bahkan sampai mencoba untuk breakout juga gagal lagi, ditutup di area di bawahnya ekor yang panjang ini. Kemudian baru ada breakout di sana, ya baru ada breakout di sana, baru ini akan lebih kuat lagi, akan lanjut lagi. Artinya banyak sekali di sana rejeksi, kemudian di breakout. Atau sebaliknya rejeksi tidak kuat kemudian kembali. Kalau yang bawah ini banyak rejeksi tetapi kembali dan akhirnya dia berbalik arah dari tren turun menjadi naik karena rejeksi berada di bawah. Oke, kita coba lagi. Oke, ini adalah price action spring yang namanya spring. Perhatikan dari pergerakan dia mulai banyak sekali
ekor panjang di sana, ya, penolakan yang kuat sekali, termasuk di atas. Ketika nanti dia breakout lagi, maka dia akan kuat lagi. Ini di sini ada panjang lagi, kemudian di breakout lagi, ya, walaupun ada koreksi tetapi tidak mempengaruhi dari trend up-nya, dia dilanjut ke naik lagi, dia ada banyak sekali rejeksi di sana. Oke, berikutnya adalah breakout bail up. Ini adalah breakout bail up. Ya, ini adalah breakout bail up. Jadi breakout bail up ini adalah dia breakout bukan hanya di area support saat itu, tetapi juga ada support yang lain yang di breakout di sana. Jadi ketika trennya kuat turun, kemudian ada konsolidasi di sana, perhatikan di sana, kemudian dia breakout kuat. Nah, breakoutnya ini panjang dan tidak hanya saat itu yang di breakout, tetapi dia juga breakout di hari yang berbeda, di breakout di area yang berbeda, di candle sebelumnya juga di breakout di sana. Maka ini adalah bail up, kombinasi atau gabungan breakout dari beberapa candle atau beberapa hari sebelumnya juga kena breakout. Contoh lagi, oke, sekarang ketika breakoutnya naik, ini bail up naik, perhatikan ketika dia trennya kuat naik, kemudian ada area atau candle konsolidasi. Setelah konsolidasi dia breakout di area resisten, bukan hanya saat itu, bukan resisten hanya saat itu, tetapi juga resisten yang lain. Ya, ini kena breakout semuanya. Satu kena breakout, tidak hanya satu kali atau hari itu, hari kemarin, tapi bisa breakout hari ini, hari kemarin, dan lusa. Ada beberapa candle di breakout di sana. Ada beberapa area resisten yang di breakout di sana. Ini adalah namanya breakout bail up. Yang di breakout tidak hanya hari itu, tidak hanya kemarin, tetapi ada resisten lain yang di breakout di sana. Kuat sekali. Sehingga kalau breakoutnya resisten yang banyak seperti ini, tentu akan jauh lebih kuat nanti pergerakan selanjutnya. Baik, ini adalah price action yang kita anggap terbaik dan sering muncul di market dan cukup akurat. Karena itu mungkin bisa teman-teman nanti memperhatikan. Silakan juga teman-teman nanti mengambil semua materi yang kita rangkum ini. Kalau dianggap tidak cocok dengan cara dan teknik trading teman-teman, silakan di skip saja. Kalau dirasa ini bermanfaat dan cukup membantu di dalam menganalisa trading teman-teman, ya silahkan dipelajari lebih lanjut. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih perhatiannya teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.